Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami Matematika Hebat. Di video kita kali ini kami akan mencoba membahas materi yaitu tentang cara merubah semua pecahan menjadi bentuk persen. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kami. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kami nantinya. Dan soal yang akan kita bahas kali ini itu merupakan kiriman soal dari beberapa viewers kami lewat akun WA kami. Yang lainnya juga boleh mengirimkan soal yang rasanya sulit ataupun tidak bisa dijawab khusus untuk mata pelajaran matematika saja. Baik tingkat SD, SMP, maupun SMA, itu soal-soalnya silakan dikirim langsung lewat akun WA kami yang nomornya sudah tertera di bawah ini. Dan itu insya Allah akan kami bantu secara gratis tentunya, namun dengan catatan cukup satu soal saja per satu kali pengiriman soal. Itu tujuannya, agar banyak teman-teman ataupun rekan-rekan kalian yang bisa terbantu nantinya. Nah sekarang langsung saja kita bahas contoh soalnya. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai pecahan biasa ke bentuk persen. Berikut contoh soalnya. 3/4 sama dengan. Nah, untuk pecahan biasa ke bentuk persen, kuncinya itu ada di bagian penyebut. Bagaimana caranya? Kita harus membuat bentuk penyebutnya ini menjadi angka 100. Oke, perhatikan caranya. Kita tulis kembali 3/4. Nah, angka 4 ini atau penyebutnya sini, biar dia jadi 100, tentunya 4 harus dikalikan dengan angka 25. Ingat ya, harus menjadi angka 100 bagian bawah sini. Karena angka di bawah dikali 25, maka angka di atas juga harus dikalikan dengan angka yang sama, yaitu dikali 25. Sama dengan 3 dikali 25, hasilnya 75. Per, di bawahnya 4 kali 25, hasilnya 100. Nah, kalau penyebutnya sudah per 100, itu artinya kita sudah menemukan jawabannya, yaitu letaknya di angka di atas ini, yaitu 75, tinggal kita tambahkan persennya saja. Berarti jawabannya itu adalah 75%. Ini dia jawaban untuk contoh soal yang pertama. Gampang bukan? Sangat gampang dan sangat mudah sekali tentunya. Oke, lanjut ke contoh selanjutnya. 7/20. Ingat sekali lagi kuncinya di mana? Yaitu terletak di bagian penyebut ini. Bagaimana caranya? Angka di bagian penyebut ini harus menjadi angka 100. Perhatikan caranya. 7/20. Kita tulis kembali di sini. 7/20. Nah, 20 ini biar dia jadi angka 100 tentunya harus kali 5. Karena angka di bawah dikali 5, tentunya angka di atas juga harus dikalikan dengan angka yang sama, yaitu dikali 5. Sama dengan 7 dikali 5 hasilnya 35. Per 20 dikali 5 hasilnya 100. Nah, kalau penyebutnya sudah 100 berarti kita sudah menemukan jawabannya, yaitu letaknya di angka di atas ini, yaitu 35. Tinggal kita tambahkan persennya saja. Berarti jawabannya berapa? Yaitu 35%. Ini dia cara untuk merubah pecahan biasa ke bentuk persen. Sangat mudah sekali tentunya. Oke, lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai pecahan campuran ke bentuk persen. Berikut contoh soalnya. Yang pertama, 24/10. Nah, kalau untuk pecahan campuran ke bentuk persen, langkah pertama yang harus kita lakukan, rubah terlebih dahulu bentuk pecahan campuran ini menjadi bentuk pecahan biasa. Caranya, perhatikan caranya. 2 dikalikan dengan 10. Hasilnya 20, lalu ditambahkan dengan angka di atasnya sini 4. Maka hasilnya 24. Dan untuk penyebutnya masih tetap yaitu 10. Nah, langkah selanjutnya setelah berubah menjadi bentuk pecahan biasa, langkah selanjutnya apa? Yaitu letak kuncinya di bagian bawah sini. Angka di bawah harus menjadi angka 100. Bagaimana caranya? Oke, perhatikan. 24/10. Nah, angka 10 ini biar dia jadi 100 tentunya harus dikali 10. Karena angka di bawah dikali 10, tentunya angka di atas juga harus dikalikan dengan angka yang sama, yaitu dikali 10. Sama dengan 24 dikali 10 hasilnya 240.
per di bawahnya 10 dikali 10 hasilnya 100. Ingat sekali lagi, kalau penyebutnya sudah angka 100, itu artinya kita sudah menemukan jawabannya, yaitu letaknya di bagian atas. Tinggal kita tambahkan persennya saja, yaitu jawabannya adalah 240%. Ini dia cara untuk merubah pecahan campuran ke bentuk persen. Lanjut, biar lebih paham, kita masuk ke contoh soal selanjutnya. 53/25. Sama dengan langkah-langkah yang di atas tadi, rubah menjadi bentuk pecahan biasa terlebih dahulu. Caranya, 5 dikali 25 hasilnya 125. Lalu ditambahkan dengan angka di atasnya 3, maka jadinya 128 per penyebutnya di sini tetap sama, yaitu 25. Sama dengan, nah, kuncinya, ingat sekali lagi, kuncinya itu ada di bagian penyebut. Bagaimana caranya penyebut ini menjadi angka 100? Perhatikan caranya. 128 per 25. 25 biar dia jadi 100 tentunya harus dikali 4. Karena di bawah dikali 4, angka di atas juga harus dikalikan dengan angka yang sama, yaitu dikali 4. Sama dengan 128 dikali 4, kita peroleh hasilnya yaitu 512. Per di bawahnya 25 kali 4 hasilnya 100. Kalau penyebutnya sudah 100, itu artinya kita sudah menemukan jawabannya. Lalu letaknya di bagian atas ini. Tinggal kita tambahkan persennya saja, yaitu 512%. Nah, inilah dia cara yang paling mudah untuk merubah pecahan campuran ke bentuk persen. Oke, materi terakhir, yaitu mengenai tentang cara merubah pecahan desimal ke bentuk persen. Kita ambil contoh soal yang pertama. 4,1. Nah, bagaimana caranya merubah 4,1 ini menjadi bentuk persen? Ini mudah sekali. Perlu diketahui, kalau 4,1, kalau kita lihat, itu ada satu angka di belakang koma. Kalau ada satu angka di belakang koma, itu artinya dia per 10. Kalau ada dua angka yang di belakang koma, itu artinya dia per 100. Dan kalau ada 3 angka yang di belakang koma, itu artinya dia per 1000. Nah, sekarang dia 4,1. Ada satu angka di belakang koma. Itu artinya dia per 10. Maka di sini kita tulis 41 per 10. Nah, sekarang sudah membentuk pecahan biasa. Kalau sudah membentuk pecahan biasa, kita harus merubah bentuk penyebutnya ini menjadi angka 100. Caranya, perhatikan. 41 per 10. Nah, 10 ini biar dia jadi 100 tentunya harus dikali 10. Karena angka di bawah dikalikan dengan angka 10, tentunya angka di atas juga harus dikalikan dengan angka yang sama, yaitu dikali 10. Sama dengan 41 dikali 10 hasilnya 410. Lalu di bawahnya 10 kali 10 hasilnya 100. Kalau penyebutnya sudah 100, itu artinya jawabannya sudah ada, yaitu di bagian atas. Yaitu 410, tinggal kita tambahkan bentuk persennya saja. Oke, ini dia cara merubah bentuk pecahan desimal ke bentuk persen. Biar lebih paham, kita masuk ke contoh soal terakhir. 0,123. Kalau kita lihat di sini, ada 3 angka di belakang koma. Kalau 3 angka di belakang koma, itu artinya dia per 1000. Maka 0,123 ini kita rubah menjadi bentuk pecahan biasa. Jadinya 123 per 1000. Ingat kata kuncinya, bagian penyebut harus angka 100. Kalau sini sudah 1000, nolnya sudah berlebih. Biar dia jadi 100, tentunya tinggal kita coret nolnya 1. Nah, pada saat kita menyoret nolnya 1, maka kita ambil angka di atas, satu angka dari belakang. Ingat ya, satu angka dari belakang itu kalau nolnya 1 yang dicoret. Kalau nolnya 2 yang dicoret, berarti 2 angka dari belakang yang di atas ini. Oke, nolnya 1, berarti ambil satu angka dari belakang, angka di atas ini, kita kasih koma di depannya. Maka sekarang jadinya apa? Yaitu 12,3 per 100. Nah, kalau sudah per 100, itu artinya kita sudah menemukan jawabannya, yaitu di bagian atas ini.
yaitu 12,3 tinggal ditambahkan persennya saja. Oke, ini dia jawaban dari keseluruhan pertanyaan kita kali ini. Demikian tutorial singkat kami, semoga videonya bermanfaat. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.